Everyone! The tomb is open. He's alive! Halo, Shalom, sidang masa raya Paskah. Selamat datang di podcast Via Dolorosa. Nah, hari ini kita bersama Om Henry. Halo Om, apa kabar? Halo. Dan halo, apa kabar? Halo, luar biasa. Luar biasa. Nah, puji Tuhan kita kembali lagi di episode yang ketiga ini. Dan kita akan membahas tentang Sabtu Sunyi. Apa itu Sabtu Sunyi, Om? Oh, Sabtu Sunyi ya. Sabtu Sunyi itu salah satu hari yang dirayakan umat Kristen dalam rangka kita memperingati Paskah. Jadi ada Kamis Putih, ada Jumat Agung. Nah, setelah Jumat Agung ada yang namanya Sabtu Sunyi sebelum kita masuk ke hari Minggu saat Tuhan Yesus bangkit. Nah, itulah Sabtu Sunyi. Kenapa kita merayakan Sabtu Sunyi dan apa maknanya ya, Om? Sabtu Sunyi ya. Nah, itu agak panjang, kita mau jelaskan sedikit ya Allo ya. Mudah-mudahan Allo bisa mengerti. Allo ingat nggak pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Ingat. Nah, Tuhan menciptakan langit bumi, seluruh isinya, binatang, hewan, tumbuhan, dan manusia. Itu berapa hari? 6. Nah, di situ dikatakan setelah hari ke-6 Tuhan berhenti pada hari ke-7, ya. Nah, itulah yang dinamakan Syabat. Syabat itu artinya perhentian. Ya, perhentian. Jadi Tuhan menyuruh manusia untuk berhenti dari segala kegiatannya dan mendekatkan diri kepada Tuhan, mengingat-ingat bagaimana Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya dengan begitu baik, sangat baik ya, sangat baik. Jadi itulah asal muasal kata Sabat. Nah, cerita yang lain Allo ingat gak yang waktu orang Israel disiksa sama orang Mesir? Ingat ya, bertahun-tahun bahkan ratusan tahun mereka disiksa, dijadikan budak di Mesir. Nah, akhirnya Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Lewat siapa pimpinannya? Musa. Iya. Nah, Tuhan mengeluarkan dan membebaskan orang Israel dari penindasan, dari siksaan di tanah Mesir. Nah, di padang pasir Tuhan bilang, berhenti dulu. Kamu harus merayakan Sabat bagi Tuhan. Nah, kembali lagi kita Sabat. Sabat itu berhenti untuk mengingat-ingat kembali bagaimana Tuhan sudah menolong mereka, Tuhan sudah menjaga mereka dan membebaskan mereka dari penindasan. Nah, sampai ke cerita tentang Tuhan Yesus, Aldo tahu nggak? Tuhan Yesus waktu hari Jumatnya disalib di mana? Bukit Golgota, ya kan? Nah, Tuhan Yesus kan mati di situ. Nah, sebelum mati apa yang Tuhan Yesus katakan? Ian tahu nggak Ian? Bantu Allo. Sudah selesai? Sudah selesai. Apanya yang selesai? Yang selesai adalah karya Tuhan dalam membebaskan manusia dari kutuk dosa. Nah, di hari Jumat itu sudah selesai dan pada hari Sabat orang Kristen berhenti dari segala kekhawatirannya, dari segala kesedihannya pada hari Jumat, dari segala hal yang membuat kita terenyuh melihat Tuhan Yesus disalib, untuk merenung bagaimana Tuhan begitu baik, bagaimana sempurnanya rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan.
Nah, itulah kenapa kita memperingati hari Sabtu Sunyi. Nah, itulah maknanya Sabtu Sunyi. Mengerti ya lo ya? Ngerti. Oke. Oh ya, jadi sunyi kan kita. Jadi sunyi deh. Om, saya mau nanya nih Om, kan waktu Tuhan Yesus mati, dia meninggalkan murid-muridnya. Pasti tuh murid-muridnya kan merasa, wah, udah nggak ada guru saya, ini kayak gini-gini, kayak panik gitu, sama kayak kita yang ditinggal gembala yang kayak kita kemarin itu Om, sempat linglung, terus ada beberapa kegiatan PPGT 2 minggu di bulan Februari itu tertunda. Nah, berarti emang rasa cemas itu atau rasa takut itu wajar nggak sih Om? Ya wajar-wajar aja sih. Ya, namanya juga manusia ya. Manusia itu memang dikatakan makhluk yang paling sempurna di antara ciptaan Tuhan. Tapi ingat, makhluk yang sempurna ini diciptakan dari debu tanah. Istilah bahasa Inggrisnya fragile. Artinya dia bisa binasa kok. Dia makhluk yang lemah, makhluk yang bisa takut. Kenapa dia bisa takut? Karena dia bisa mati. Itulah ketakutan manusia. Nah, itulah yang membuat kita sebagai manusia ya wajar-wajar aja dalam menyikapi ketakutan kita, kekhawatiran kita, karena memang kita adalah manusia yang bisa binasa, manusia yang bisa celaka. Karena itu wajar kita memiliki rasa takut. Tapi satu hal ya kita harus ingat, ada yang namanya pemeliharaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, itulah yang mungkin harus kita ingat. Berarti kalau sekarang ini kita perlu berseru gitu ya Om? Terasa sih sebenarnya kita selama masa dalam yang kita nggak ada pendeta ini, tetap decision making itu jalan Om. Terasa bahwa Tuhan gak ninggalin kita. Ya, memang begitu. Seakan-akan ya setelah penciptaan, seakan-akan dunia ini berjalan ya tanpa ada Tuhan ya. Semua berjalan seperti tanpa ada yang menggerakkan. Padahal harus kita ingat, ada yang disebut providensia Allah dalam hidup kita ya. Yang sering orang istilahkan pemeliharaan Tuhan. Nah, itulah yang berlaku. Itu yang berlaku sehingga kadang-kadang pada saat kita merasa tidak ada Tuhan, ternyata Tuhan ada di situ. Pada saat kita merasa ini kok kebetulan, ternyata itu sudah rancangan Tuhan. Nah, itulah providensia Tuhan. Tapi jangan terlalu memikirkan providensia ini terlalu sempit, karena providensia ini berkaitan dengan hikmat Tuhan yang luar biasa yang ya tidak bisa kita pahami secara akal manusia. Nah, itu yang sering terjadi sehingga kita kadang-kadang bingung ya. Bingung menghadapi kejadian-kejadian di dunia ini. Jadi wajar kita takut. Tapi mau nanya nih Om, kalau pemeliharaan Tuhan itu ada, kenapa di dunia ini seperti mungkin COVID melanda, terus bencana di mana-mana, gunung meletus, terus orang sakit kanker mungkin, itu apa itu termasuk dalam pemeliharaan Tuhan Om? Ya, pertanyaan yang ya saya juga sering bertanya sebenarnya ya, tapi ini membawa kita kepada perenungan ya. Kalau Tuhan memelihara, dikatakan Tuhan memelihara, harus kita lihat jangan dari satu sisi. Kadang-kadang manusia lihat dari satu sisi. Tahu nggak sisi apa? Siapa tuh? Egonya, keuntungannya kan? Iya. Kalau kita katakan Tuhan tutup bungkus saya dengan kuasamu, artinya apa? Kita sudah memahami bahwa kita tidak akan sakit. Ya, kita tidak akan mati, kita tidak akan celaka, tidak akan rugi, ya, tidak akan gagal. Nah, itulah pemahaman yang satu sisi dari
manusia karena egonya. Padahal pemeliharaan Tuhan itu luas, mencakup paling tidak ada 3 hal yang harus kita pahami dari pemeliharaan Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan itu ada yang namanya penyertaannya, ya. Yang kedua ada yang namanya penghukuman dan pemurniannya. Yang ketiga pengasihannya. Penyertaan Tuhan, ya, sejak Dia menciptakan langit dan bumi ini, walaupun dikatakan Dia berhenti pada hari ke-7, Dia tidak berhenti sebenarnya. Dia tetap ada dan menyertai kita. Manusia aja yang memberontak, ya, memberontak terhadap Dia. Nah, walaupun memberontak, Tuhan tidak meninggalkan penyertaannya itu, tetap ada bersama-sama manusia. Buktinya apa? Dia memberi penghukuman. Penghukuman Tuhan ini bukan berarti seperti yang kita katakan, kalau saya menghukum orang itu artinya saya balas dendam kepada dia. Tidak, bukan dalam arti dendam, tapi dalam hal mendidik dan memurnikan manusia itu supaya kembali ke rancangan Tuhan yang semula. Ya, rancangan seperti kata Yesaya, rancangan keselamatan, ya. Itu yang dilakukan Tuhan. Dan yang terakhir, yang seperti yang kita rayakan dalam minggu-minggu ini, itu pengasihannya Tuhan, sehingga Dia rela untuk mengirimkan putranya yang tunggal untuk menebus kita dari kutuk yang luar biasa yang diterima manusia akibat pemberontakannya. Nah, itulah yang harus kita pahami dalam mengerti yang namanya pemeliharaan. Jadi jangan mau enaknya sendiri manusia. Jadi sehingga kita bisa sering bertanya, wah, kalau Tuhan memelihara saya, kenapa ada bencana alam? Kenapa ada orang yang sakit, mati karena kanker? Ya, itu sudah wajar, natur. Kenapa? Karena semua ciptaan fana, ya. Yang kekal cuman Tuhan, kan? Iya. Semua ciptaan fana. Nah, yang fana itu akan kena celaka, akan kena bahaya. Tapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam bahaya. Tuhan menyertai kita dalam celaka dan sebagainya. Itu yang harus kita pahami. Bukan kita pertanyakan why Lord, tapi how, bagaimana kita menyikapinya kalau kita mengalaminya. Kira-kira begitu ya, Yan? Iya. Tapi bukan berarti kalau kita tahu Tuhan pasti kasihan sama kita, bukan berarti kita hidup bebas gitu ya, Om. Ya, itulah kembali ke yang kita sebut ego, ya. Jangan mentang-mentang Tuhan bilang saya sudah menebus kamu, ya hidup kita seenaknya. Ya, di dalam Injil Yohanes kalau tidak salah, surat Yohanes dikatakan, ya kalau kamu katakan saya percaya kepada Tuhan tapi tidak melakukan kehendaknya, itu kita sedang berdusta. Ya, kita sedang berdusta. Jangan mendustai Tuhan, jangan mendustai Roh Kudus. Nah, itulah yang membuat kita akan keluar dari rancangan Tuhan, keluar dari rancangan keselamatan. Yang ada hanya kutuk, bukan berkat. Jadi Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Jangan memahami salah pengasihannya. Pengasihan Tuhan itu memang gratis, suatu anugerah yang cuma-cuma, tapi tidak murahan. Harus kita bayar dengan ketaatan. Kira-kira gitu ya. Ya, Om. Jadi memaknai Sabtu Sunyi, ya merenunglah bagaimana luar biasanya Tuhan sudah menciptakan bumi, Tuhan sudah merancangkan keselamatan dan kekekalan yang Tuhan sudah berikan kepada umat manusia yang percaya kepada Dia. Gitu kan? Ya, karena lo. Oke deh. Jadi kita ini memang rasa cemas sama takut itu wajar ya. Tapi kita tahu pemeliharaan Tuhan itu selalu ada, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Nah, oke deh. Mungkin itu aja ya, Om. Terima kasih, Om. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami supaya bisa kita renungkan sama-sama menjelang
kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih Allah udah mau datang Om Henry. Terima Oke. kasih juga Om. Ya, itu tadi podcast kita. Jangan lupa juga nonton podcast kita sebelumnya dan nantikan terus podcast HRG kita yang selanjutnya. Nah, dadah, terima kasih.